Di laboratorium biologi, kalian akan menemukan hewan-hewan yang diawetkan seperti ular dan kodok di dalam suatu toples kaca berisi cairan. Tahukah kalian apa jenis cairan yang digunakan untuk pengawetan tersebut? Cairan tersebut dikenal sebagai formalin atau nama resminya adalah metanal dengan rumus kimia CH2O. Formalin merupakan salah satu contoh dari senyawa alkana atau dikenal juga sebagai senyawa aldehid. Apakah yang dimaksud dengan alkana atau aldehid? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Alkana atau aldehid adalah senyawa turunan alkana dengan satu atom hidrogen dari senyawa alkana tersebut diganti oleh gugus oksigen yang membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dengan atom karbon. Sementara itu, sisi lain dari atom karbon tersebut mengikat atom hidrogen dan gugus alkil. Gugus ini selalu terletak di ujung rantai karbon utama sehingga memiliki struktur umum sebagai berikut. Adapun rumus molekul umum dari senyawa aldehid ialah sebagai berikut. CnH2NO. Tata nama senyawa aldehid berdasarkan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry dikelompokkan untuk senyawa aldehid rantai lurus dan aldehid rantai bercabang. Tata nama senyawa aldehid rantai lurus. Tata nama senyawa aldehid rantai lurus dan bercabang diturunkan dari nama alkana dengan mengubah akhiran A menjadi al. Karena gugus aldehid berada di ujung rantai karbon, penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon yang membentuk gugus aldehid. Adapun penamaan beberapa senyawa aldehid rantai lurus ialah sebagai berikut. Beberapa senyawa aldehid lebih banyak dikenal dengan nama dagang atau trivialnya. Nama trivial aldehid diturunkan dari nama trivial asam karboksilat, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran -at menjadi aldehid. Contohnya, penamaan senyawa asam format menjadi formaldehid, asam asetat menjadi asetaldehid, asam butirat menjadi butiraldehid. Tata nama senyawa aldehid rantai bercabang. Tata nama senyawa aldehid rantai bercabang dapat ditentukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Tentukan rantai karbon utama dari senyawa aldehid, yaitu rantai karbon terpanjang dengan jumlah atom karbon terbanyak. Berikan awalan pada rantai karbon utama tersebut sesuai dengan jumlah atom karbon dan berikan akhiran al. Tentukan alkilnya, yaitu gugus hidrokarbon yang terletak di luar rantai karbon utama dari senyawa aldehid. Lakukan penomoran atom karbon pada rantai karbon utama dari senyawa aldehid, yang dimulai dari gugus aldehid. Antara angka dan kata dihubungkan dengan tanda strip,
sedangkan antar angka dipisahkan dengan tanda koma. Jika suatu senyawa aldehid memiliki lebih dari satu gugus alkil yang berbeda, penamaan terhadap alkil dilakukan berdasarkan urutan abjadnya. Jika suatu senyawa aldehid memiliki lebih dari satu alkil yang sejenis pada nomor atom karbon yang berbeda, penamaan terhadap alkil dilakukan dengan menuliskan nomor atom tempat alkil berada, disertai dengan jumlah alkil yang sejenis dalam angka Yunani. Jika suatu senyawa aldehid memiliki dua alkil sejenis yang terletak di nomor atom karbon yang sama, penamaan terhadap alkil dilakukan dengan menuliskan nomor atom letak alkil berada sebanyak 2 kali. Kemudian, diikuti jumlah alkilnya dalam angka Yunani. Jika suatu senyawa aldehid memiliki beberapa alternatif penomoran rantai karbon utama, rantai karbon utama yang digunakan dalam penamaan ialah rantai karbon utama yang mengikat alkil terbanyak. Dengan demikian, penamaan senyawa aldehid rantai bercabang dapat kita ringkas sebagai berikut. Nomor alkil, nama rantai induk aldehid. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal. Tentukan nama senyawa dengan struktur molekul aldehid berikut ini. Jawab. Nama senyawa dari struktur molekul aldehid tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul tersebut ada 5, sehingga nama rantai karbon utamanya adalah pentanal. Adapun penomoran atom karbon dimulai dari yang paling kanan karena merupakan atom karbon yang membentuk gugus fungsi aldehid. Sehingga, nomor atom karbon dari rantai karbon utamanya ialah sebagai berikut. Berdasarkan penomoran tersebut, gugus metil terletak di atom karbon nomor 3. Dengan demikian, nama senyawa aldehid tersebut adalah 3-metil pentanal. Isomer senyawa aldehid. Senyawa aldehid tidak memiliki isomer posisi karena gugus fungsi dari senyawa ini terletak di rantai karbon nomor 1. Walaupun demikian, senyawa aldehid memiliki isomer rangka dan isomer gugus fungsi. Pertama, isomer rangka pada senyawa aldehid. Isomer rangka pada senyawa aldehid adalah senyawa-senyawa aldehid dengan rumus molekul dan letak gugus fungsi yang sama. Tetapi struktur kerangka molekulnya berbeda yang diakibatkan oleh perubahan gugus alkil. Oleh karena itu, isomer rangka pada senyawa aldehid umumnya terjadi antara senyawa aldehid rantai lurus dan senyawa aldehid rantai bercabang. Syarat utama dari isomer rangka pada senyawa aldehid adalah tidak boleh memiliki jumlah rantai karbon utama yang sama. Contohnya adalah pentanal yang memiliki isomer rangka dengan 3-metil butanal.
Berdasarkan bentuk kerangka molekulnya, pentanal memiliki 5 rantai karbon utama. Sementara itu, 3-metil-butana memiliki 4 rantai karbon utama dengan 1 gugus metil terikat di atom karbon nomor 3. Kedua, isomer gugus fungsi pada senyawa aldehid. Isomer gugus fungsi pada senyawa aldehid adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi bentuk gugus fungsinya berbeda. Isomer gugus fungsi dari aldehid ialah keton, yaitu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama dengan aldehid, tetapi gugus fungsinya berbeda. Pada senyawa keton, gugus fungsi karbonil tidak terikat pada atom hidrogen, sehingga tidak terletak di ujung rantai karbon, tetapi berada di antara rantai karbon, sehingga rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Simbol R menunjukkan gugus alkil. Pembahasan lebih lanjut tentang keton akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Contohnya adalah pentanal yang memiliki isomer gugus fungsi dengan 2 pentanon. Sifat kimia dan fisika senyawa aldehid. Pertama, sifat-sifat kimia senyawa aldehid. Senyawa aldehid memiliki beberapa sifat kimia sebagai berikut. Adanya gugus fungsi karbonil pada senyawa aldehid mengakibatkan senyawa ini cukup reaktif, sehingga mudah bereaksi dengan senyawa lain. Interaksi antar molekul aldehid terjadi karena adanya gaya elektrostatik yang relatif kuat yang dihasilkan dari interaksi dipol-dipol. Hal ini menyebabkan senyawa aldehid bersifat polar. Senyawa aldehid mampu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air, tetapi aldehid tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Senyawa aldehid dapat mengalami reaksi adisi, yaitu reaksi yang melibatkan pemutusan ikatan rangkap pada gugus karbonil yang membentuk ikatan dengan senyawa lainnya. Berdasarkan senyawa yang ditambahkan, reaksi adisi dikelompokkan menjadi reaksi adisi molekul hidrogen dan reaksi adisi asam sianida. Reaksi adisi senyawa aldehid dengan molekul hidrogen. Reaksi adisi senyawa aldehid dengan molekul hidrogen akan menghasilkan alkohol primer. Reaksi ini membutuhkan bantuan katalis nikel atau platina. Selama proses reaksi adisi, ikatan rangkap pada gugus fungsi karbonil dari senyawa aldehid akan terputus dan terjadi pengikatan atom hidrogen oleh atom oksigen dari senyawa aldehid, sehingga menghasilkan senyawa alkohol. Contohnya adalah reaksi adisi pentanal dengan molekul hidrogen yang menghasilkan senyawa 1-pentanol. Reaksi adisi senyawa aldehid dengan asam sianida. Reaksi adisi senyawa aldehid dengan asam sianida akan menghasilkan senyawa hidroksinitril. Reaksi ini membutuhkan katalis basa,
Contohnya adalah reaksi adisi senyawa pentanal dengan asam sianida yang menghasilkan 2-hidroksiheksanananitril. Senyawa aldehid dapat mengalami reaksi oksidasi. Beberapa senyawa yang dapat menyebabkan oksidasi terhadap senyawa aldehid ialah kalium permanganat, kalium dikromat, pereaksi Fehling, dan pereaksi Tollens. Kalium permanganat dan kalium dikromat adalah oksidator kuat, sedangkan pereaksi Fehling dan Tollens adalah oksidator lemah. Kuat lemahnya kemampuan senyawa dalam mengoksidasi senyawa aldehid akan menghasilkan produk yang berbeda. Reaksi oksidasi senyawa aldehid dengan oksidator kuat. Reaksi oksidasi senyawa aldehid dengan oksidator kuat seperti kalium permanganat dan kalium dikromat akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Asam karboksilat adalah turunan alkana dengan gugus fungsi karboksil yang terletak di ujung rantai karbon. Pembahasan lebih lengkap tentang asam karboksilat akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Contohnya, reaksi oksidasi pentanal dengan kalium permanganat akan menghasilkan senyawa asam pentanoat. Reaksi oksidasi senyawa aldehid dengan pereaksi Tollens. Reaksi oksidasi senyawa aldehid dengan pereaksi Tollens yang mengandung ion perak akan menghasilkan senyawa asam karboksilat dan endapan perak. Dalam tabung reaksi, endapan perak ini akan tampak seperti endapan cermin pada tabung reaksi. Oleh karena itu, reaksi ini juga disebut sebagai reaksi cermin perak. Contohnya adalah reaksi oksidasi propanal dengan pereaksi Tollens, yang menghasilkan asam propanoat dan endapan cermin perak. Reaksi oksidasi senyawa aldehid dengan pereaksi Fehling. Reaksi oksidasi senyawa aldehid dengan pereaksi Fehling yang mengandung ion tembaga akan menghasilkan senyawa asam karboksilat dan endapan tembaga oksida yang berwarna merah bata. Contohnya adalah reaksi propanal dengan pereaksi Fehling yang menghasilkan asam propanoat dan endapan tembaga oksida. Kedua, sifat-sifat fisika senyawa aldehid. Senyawa aldehid memiliki beberapa sifat fisika sebagai berikut. Metanal berwujud gas pada suhu kamar, tetapi senyawa aldehid lain selain metanal berwujud cair. Titik didih dan titik leleh senyawa aldehid lebih rendah dibandingkan senyawa alkanol dengan jumlah C yang sama. Hal ini disebabkan tidak terbentuknya ikatan hidrogen antar molekul aldehid, sedangkan pada alkohol terdapat ikatan hidrogen. Metanal dan etanal dapat larut dalam air, sedangkan senyawa aldehid lain sulit larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut nonpolar. Meskipun larut dalam air, senyawa aldehid tidak mengalami ionisasi, sehingga tidak mampu menghantarkan arus listrik dan bersifat non-elektrolit. Reaksi pembentukan aldehid.
Pembentukan aldehid dapat dilakukan dengan dua reaksi sebagai berikut. Pertama, reaksi oksidasi alkohol primer. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa reaksi oksidasi alkohol primer akan menghasilkan aldehid. Oleh karena itu, untuk memperoleh aldehid, kita dapat memanfaatkan reaksi oksidasi alkohol primer dengan oksidator kuat seperti asam kromat. Contohnya, reaksi oksidasi 1-propanol menjadi propanal. Kedua, reaksi reduksi senyawa asam karboksilat dengan tionil diklorida. Reaksi reduksi senyawa asam karboksilat dengan tionil diklorida akan menghasilkan senyawa aldehid. Reaksi ini terjadi melalui beberapa tahapan, salah satunya pembentukan klorida asam, sebelum menghasilkan senyawa aldehid. Contohnya, reaksi reduksi asam propanoat menghasilkan produk antara propanoil klorida, lalu membentuk propanal dengan bantuan reduktor lithium tritert butoksi aluminium hidrida. Kegunaan senyawa aldehid. Senyawa aldehid memiliki beberapa manfaat atau kegunaan sebagai berikut. Formalin atau metanol cair banyak digunakan sebagai pelarut organik, pengawet preparat, pengawet mayat, disinfektan, insektisida, dan bahan baku industri plastik. Asetaldehid atau etanol banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam asetat dan butanol, plastik, karet sintetis, serta zat warna. Senyawa aldehid lainnya banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik berjenis termoset, yaitu plastik yang tidak meleleh ketika dipanaskan. Poin-poin penting dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, aldehid atau alkanal adalah senyawa turunan alkana dengan satu atom hidrogen, diganti oleh gugus oksigen yang membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dengan atom karbon. Gugus ini selalu terletak di ujung rantai karbon utama, sehingga memiliki struktur molekul sebagai berikut. Kedua, penamaan senyawa aldehid rantai lurus dan bercabang diturunkan dari nama alkana dengan mengubah akhiran A menjadi al. Ketiga, penamaan senyawa aldehid rantai bercabang dapat dirumuskan sebagai berikut. Nomor alkil, nama rantai induk aldehid. Keempat, senyawa aldehid memiliki isomer rangka dan isomer gugus fungsi. Kelima, sifat-sifat kimia senyawa aldehid adalah sebagai berikut. Keenam, sifat-sifat fisika senyawa aldehid adalah sebagai berikut. Ketujuh, pembentukan senyawa aldehid dapat terjadi melalui reaksi oksidasi alkohol primer dan reaksi reduksi asam karboksilat dengan tionil klorida. Kedelapan, senyawa aldehid banyak dimanfaatkan sebagai organik, pengawet preparat, pengawet mayat, disinfektan,
insektisida, bahan baku industri plastik, bahan baku pembuatan asam asetat dan butanol, plastik termoset, karet sintetis, serta zat warna.